Autis itu insya Allah disebabkan karena persoalan si orang tua si adik yang kena autis dengan kakek atau neneknya si adik yang autis. Jadi itu persoalan dulu ada. Persoalannya bagaimana? Nah, autis ini si anak itu tinggal dia jalan gini, nggak bisa bicara, gerak terus, nggak bisa bicara, aktif. Nah, kalau gerakan seperti itu, gerak terus, aktif, kemudian nggak bisa ngomong. Nah, biasanya dulu salah satu orang tuanya si adik yang autis yang seperti tersebut, ini ada pergerakan yang kuat, kemudian tidak bisa bicara. Ya, nah itu ada dua hal ini saya jelaskan. Dulu si orang tuanya si adik ini ada persoalan dengan kakek atau neneknya si adik. Atau mertuanya. Ya kan kakek nenek namanya tetepan. Kan mertua ini kan kakek nenek tetepan ya kan. Jadi kakek nenek yang mana? Nah, nanti kan bisa dilihat kakek neneknya si adik. Nah, kenapa kok bisa si adik ini kok gerakan aktif, selalu aktif, kadang nyakar, kadang mukul, kadang tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, ini diawali dari dulu ada persoalan dengan kakek atau neneknya si adik. Orang tuanya ini ada kejengkelan dengan kakek neneknya, marah yang disimpan, kemudian ada saya harus bisa, saya harus mampu, seperti itu. Nah, biasanya urusannya macam-macam. Bisa si orang tuanya si adik ini pinjam uang atau minta uang, dan kakek neneknya pas nggak ada uang. Padahal si orang tuanya si adik itu sering tahu kalau saudaranya orang tuanya adik itu kalau pinjam atau minta dikasih sama orang tuanya. Nah, dia jengkel. Pas waktunya itu memang dia jengkel, dia marah. Nah, marah itu terus langsung aku harus bisa cari uang sendiri. Nah, tapi marah, ada jengkel dan marah kepada orang tuanya. Nah, pada saat dia aku harus cari uang sendiri, aku harus giat, aku harus cari uang sendiri, aku harus giat. Inilah si adik itu yang lari-lari kemana-mana itu. Paham ya? Dan analogikan seperti itu. Iya, memang seperti itu, memang betul. Kemudian yang adik itu belum bisa bicara, si orang tuanya di titik itu memang setelah itu nggak mau ngomong sama kakek neneknya si adik. Dia mencoba untuk tidak mau bicara, tidak mau ngomong, entah setahun, entah 2 tahun dia coba untuk tidak mau bicara. Seperti itu. Nah, di titik itulah karena dia sudah punya niat tidak mau bicara dengan orang tuanya, pada saat istrinya hamil atau si ibunya adik ini hamil, si ibunya adik itu ada di dalam kandungan sebenarnya. Orang tuanya si adik ini hamil, orang tuanya hamil si adik ini. Ya. Nah, disitulah kesalahan-kesalahan dari orang tuanya itu dimasukkan pada si adik agar menjadi ujian bagi orang tuanya bahwa kamu ada salah dengan orang tua. Nah, karena dia kuat sekali, ada kemarahan, ada kejengkelan, kemudian dia harus cari uang sendiri, dia harus kerja beneran, dia tidak mempedulikan orang tuanya, dan dia tidak mau ngomong sama orang tuanya, keluarlah si adik ini. Biasanya tidak nangis umpamanya, atau bagaimana. Kemudian dengan keistimewaan yaitu tidak bisa bicara dan dia terlalu aktif. Dan ini yang sering saya alami dengan pasien itu, setelah orang tuanya paham, mengerti, kemudian diajak untuk minta maaf kepada kakek atau neneknya si adik, kemudian mulai ada rasa sayang, rasa suka kepada orang tuanya lagi. Nah, si adiknya langsung berubah. Yang dulunya dia itu saya harus gini, mulai dia mohon ampun, tidak boleh seperti itu sombong namanya, kan seperti itu. Oh, paham, nggak boleh seperti itu, cari rezeki boleh, ikhtiar boleh, tapi jangan dengan plus dendam dengan orang tua sehingga itu menjadi sombong. Nah, itu tidak boleh, dan beliau paham, ngerti, mohon ampun. Si adiknya enggak, ketemu berikutnya sudah anteng, sudah seperti itu. Dan itu cara Allah, dan ini masuk dalam syariat Islam. Makanya tidak boleh orang itu sombong, mau ngunggulin orang tuanya bahwa saya harus bisa tanpa dibantu orang tua, saya harus bisa. Nggak boleh seperti itu. Seperti tidak ada Tuhan, nggak boleh. Seorang Muslim tidak boleh seperti itu. Makanya anaknya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran gimana seorang adik itu autis, kurang lebihnya seperti itu.
Jadi orang tua itu saya harus bisa, saya harus kerja keras sambil jengkel sama orang tuanya. Nah, kalau nggak bisa ngomong, dia menutup mulut untuk tidak mau ngomong dengan orang tuanya. Insya Allah ditanyain bener kok. Insya Allah. Saya sudah hafal. Pasien saya yang autis banyak, orang tuanya ya cengar-cengir, akhirnya ya paham. Iya, Mbak, saya begitu dulu. Selesai. Kembali ke jalan Allah sekarang. Nah, itu hijrah namanya. Ayo kembali ke jalan Allah. Kalau anak itu mau mulai dinormalkan terus sama Allah, kembali selamat. Nah, kebanyakan ya alhamdulillah sudah mulai normal.